puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk berbagi di tengah-tengah orang muda di IHK Youth di kota. Saya percaya bahwasanya ini kesempatan dari Tuhan yang begitu luar biasa. Dan biarlah kiranya saudara ya, firman Tuhan ini akan memberkati saudara. Oleh karena itu sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan untuk saya memimpin doa bersama-sama kita boleh masuk dalam renungan firman Tuhan. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Kami percaya ini kesempatan emas, kesempatan yang baik, yang begitu luar biasa untuk firman Tuhan ditaburi di hati kami. Dan kami boleh menangkapnya Tuhan dengan iman. Dan kami percaya bahwa firman benih itu adalah benih yang hidup, yang akan mengubahkan kami, menuntun kami, membawa setiap orang-orang muda untuk mereka percaya bahwa dengan Tuhan mereka punya masa depan yang cemerlang, masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan kemenangan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, biar Roh Kudus yang tanpa batas, yang tidak terbatas, menembus setiap jiwa kami, menjamah kami, menguatkan kami, memberikan pengharapan yang pasti di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau dipermuliakan di dalam satu nama Tuhan Yesus yang percaya. Katakan amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang satu pribadi, orang muda yang dipakai Tuhan pada masanya yang begitu luar biasa. Bahkan ketika ia dilahirkan mirip-mirip dengan Tuhan Yesus ya saudara ya. Bagaimana Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan pesan bagaimana anak ini akan dipakai di masanya. Di mana kita tahu saudara, nanti kita akan belajar 40 tahun di mana bangsa Israel ada di dalam masa kegelapan, masa di mana mereka dijajah. Tapi muncul satu pribadi yang bernama Simson, yang di mana Tuhan mau memakai hidupnya begitu luar biasa. Simson kita kenal dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu mari kita dengar firman Tuhan yang terambil di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata demikian, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Berapa tahun? 40 tahun lamanya. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan. Namanya Manoah, istrinya mandul, tidak beranak. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, dengar baik-baik, demikian memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu pelihara dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab begini, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan, ya, tujuan besar Tuhan atas hidupnya. Orang Israel dari tangan orang Filistin, saudara. Bagaimana bangsa Filistin, Alkitab mencatat apa yang kita dengar dari firman-Nya. 40 tahun mereka ada di dalam penjajahan, di dalam tangan orang Filistin. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu yang dimana Tuhan tidak kehendaki. Dan apa yang terjadi? Tuhan menyiapkan satu orang muda. Bahkan sejak di dalam kandungan, Tuhan sudah memberikan janji yang luar biasa buat mamanya. Yang dimana kita ketahui sebelumnya ia mandul, kemudian ia mendapat anugerah Tuhan, mengandunglah seorang anak yang kita tahu namanya adalah Simson, saudara. Nah, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini, saudara, anak-anak muda, nanti saudara bisa baca kisah lengkapnya tentang Simson ini ya, saudara ya. Nah, bagaimana Simson ini, saudaraku, dia dipenuhi dengan kekuatan ilahi yang begitu luar biasa, dengan tenaganya, dengan kekuatannya. Wow, dahsyat banget, saudara. Nah, orang-orang muda dikenal dengan kekuatannya, tentu, saudara ya. Bukan hanya kekuatannya, tapi orang-orang muda terkenal dengan semangatnya. Maka seringkali kita dengar istilah, saudara, usia boleh tua, tetapi jiwa harus muda. Kenapa? Karena jiwa di situ letaknya sebuah kekuatan semangat. Nah, orang muda identik dengan semangatnya, saudara. Orang muda identik dengan kekuatannya. Nah, oleh karena itu, saudara, ada 4 hal yang patut saudara dan saya perhatikan dalam perjalanan kita sebagai anak-anak muda. Nah, bagaimana ada perangkap-perangkap yang perlu dan patut kita waspadai seorang anak muda. Dan saya percaya kalau saudara dibekali dengan
empat hal ini yang patut kita waspadai, engkau akan menjadi anak-anak Tuhan yang punya bukan sekedar masa depan, tapi hidup saudara akan menginspirasi, akan menjadi saksi yang bagaimana Tuhan dikenalkan, Tuhan diberitakan saudara melalui hidup saudara sebagai orang-orang muda. Nah, hal yang pertama saudara, saya bilang ini adalah 4 penyakit saudara ya. 4 penyakit yang harus diwaspadai sebagai orang-orang muda. Selain tadi kekuatan kelebihan orang-orang muda adalah excitingnya, menyala-nyala, semangat, punya kekuatan yang luar biasa. Tapi ada 4 hal yang patut kita waspadai sebagai orang-orang muda. Yang saya temukan bagaimana ini dialami oleh Simpson. Dan saya berdoa apa yang dialami Simpson yang tidak baik menjadi pelajaran yang penting buat Anda dan saya sebagai orang-orang muda. Nah, oleh karena itu yang pertama saya temukan begini saudara ya. Yang pertama itu namanya penyakitnya apa? Kusta. Nah, kita tahu saudara, si Simpson ini dia punya tanggung jawab saudara ya. Bagaimana dia menjaga kekuatan yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Yang Tuhan karuniakan dalam hidupnya. Kekuatan yang begitu luar biasa. Nah, Tuhan bilang begini, dia untuk menjaga rambutnya, jangan dicukur. Begitu ya saudara ya. Nah, pertanyaan saya, saudara, apakah kekuatan itu karena rambutnya? Tentu tidak. Alkitab mencatat dengan jelas bahwasanya yang menjadikan ia kuat karena roh Tuhan ada di dalam kehidupan Simpson itu sendiri. Nah, sarananya adalah saudara, bagaimana dia menjaga ketaatan yang dia harus implementasikan, dia harus munculkan adalah dia harus menjaga yang namanya rambutnya ya saudara ya. Tapi kekuatannya bukan dari rambutnya. Tentu kekuatannya karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Demikian juga saudara, orang yang percaya kepada Tuhan, ketahuilah engkau punya roh Tuhan, engkau punya satu ledakan dari dalam yang begitu luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan buat Anda orang-orang muda. Yang pertama adalah yang namanya kusta. Jangan kena penyakit kusta. Apa itu saudara? Kurang serius dengan tanggung jawab. Saya berdoa saudara ya, biar saudara jadi orang-orang muda yang serius dengan hal ini. Apa itu? Tanggung jawab. Tanggung jawab dalam pendidikan saudara, dalam area di mana mungkin hari ini saudara sudah bekerja atau saudara sebagai seorang mahasiswa. Perhatikan ini saudara, seriuslah dengan tanggung jawab dalam apa yang Tuhan percayakan hari ini, dalam lingkungan saudara. Entah itu saudara sebagai murid, sebagai pelajar, Anda sebagai mahasiswa, Anda sebagai karyawan, apapun itu saudara. Kalau engkau memiliki rasa kepekaan dengan tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan melalui pemimpin saudara, melalui guru saudara, melalui rekan saudara. Saya percaya begini, orang yang punya tanggung jawab itu adalah orang yang siap diberikan kepercayaan yang lebih besar, yang lebih hebat dalam hidupnya. Maka firman Tuhan berkata begini, setialah dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar dalam hidup saudara. Itu artinya apa? Nilainya adalah tanggung jawab. Saya berdoa buat anak-anak muda yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saudara dan saya diberikan satu beban. Bagaimana hidup saudara dan saya. Kita mau menjadi pribadi yang dimana memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, yang besar dengan apa yang Tuhan percayakan, walaupun itu kecil, walaupun itu tidak dinilai mungkin buat sebagian orang karena Anda ada di belakang layar, karena apa yang Anda lakukan tidak dilihat. Tapi satu hal, percayalah, Tuhan tidak pernah salah memberikan apresiasi. Tuhan tidak pernah salah mempromosi setiap orang-orang. Percayalah, kalau kita setia, maka tanggung jawab itu yang kita kerjakan pasti akan menghasilkan sesuatu yang besar bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama, saya berdoa Anda dan saya dijauhkan dari yang namanya penyakit kusta. Kurang serius tanggung jawab. Yang kedua, saudara. Apa itu, saudara? Yang kedua, saya temukan begini. Si Simpson bukan saja kurang serius dengan tanggung jawab, di mana roh Tuhan yang Tuhan taruhkan dalam hidupnya, dalam bentuk di mana saudara, ada perintahnya di sana, dari sejak ia ada di dalam kandungan, untuk ia menjaga pisau cukur tidak boleh mengenai rambutnya. Yang kedua saudara, apa itu saudara? Dia yang namanya kena kurap, kurang urapan. Kurang urapan. Kalau yang satu kusta, kurang serius tanggung jawab. Yang kedua kurap. Apa itu kurap? Kurang urapan.
Urapan itu bicara apa? Urapan itu bicara sebuah kekuatan ilahi yang ditaruh dalam setiap orang-orang percaya, yang dimana kekuatan ilahi itu akan mengalir dari dalam keluar, saudara. Nah, oleh karena itu, saudaraku, saudara dan saya sangat butuh pengurapan Tuhan untuk kita melakukan apapun. Dalam perjanjian lama, saudara, di sana digambarkan bagaimana ketika seorang imam harus diangkat menjadi seorang imam, dia harus diurapi, saudara. Nah, sama halnya ketika raja diangkat untuk menjadi raja, dia harus diurapi. Urapan bicara tentang otoritas Tuhan dalam hidup orang percaya. Nah, ketika otoritas itu hilang, maka kehidupan kita tidak punya kuasa. Kita justru lemah menghadapi masalah. Kita justru lemah ketika menghadapi yang namanya problema kehidupan. Tapi orang yang punya urapan, orang yang punya kuasa dari dalam, bagaimana saudara, tantangan boleh ada di luar, tetapi karena ada urapan, ada kekuatan ilahi yang dari dalam, yang mengalir keluar, maka saya percaya begini, masalah tidak bisa mengalahkan hidupnya. Justru saudara dan saya ditentukan Tuhan untuk berkuasa atas setiap masalah, atas apapun yang buruk dari luar, yang dimana bisa datang kapanpun menghadapi orang-orang muda. Dengar baik-baik orang-orang muda, engkau diurapi Tuhan. Ada Roh Kudus dalam hidupmu, oleh karena itu jangan kena penyakit kurap. Bagaimana kita mengalami pengurapan Tuhan dalam hidup ini sebagai orang-orang muda? Yang pertama, andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan lupa saudara ya, bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Karena hubungan itu yang akan menghasilkan pengurapan Tuhan. Yang bukan saja pengurapan yang lama, tapi pengurapan yang baru. Artinya begini, setiap hari adalah hari yang baru buat kita. Maka kita tidak boleh terlepas sebagaimana saudara dan saya punya hubungan pribadi, hubungan khusus dengan Tuhan. Dari hubungan pribadi dua hal. Bagaimana implementasi hubungan kita dengan Tuhan. Satu, baca firman. Dua, saudara, miliki waktu untuk berdoa. Komunikasi dengan Tuhan. Dalam waktu apapun, di saat apapun, saudara dan saya, kita punya akses untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Saya berdoa, biarlah Anda, orang-orang muda, ada terlahir dan Anda tahu ada punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang kita bisa berbicara dengan dia kapanpun, di saat apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Roh Tuhan hidup dan dia hidup dalam kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Anda diurapi sama Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara. Yang ketiga, penyakit yang ketiga yang perlu kita waspadai sebagai anak-anak Tuhan adalah, yang pertama adalah kusta. Yang kedua adalah, namanya tadi apa saudara? Kurap. Yang ketiga, kudis. Kudis itu apa? Kurang disiplin. Nah, saudaraku, disiplin dari kata disciple. Disciple artinya, saudara, pemuritan. Artinya kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid. Amin. Tuhan tidak cari follower, tapi Tuhan mau kita mengalami satu fase dalam hidupan ini, kita dimuridkan sama Tuhan. Banyak pengikut saudara, tapi sedikit yang mau jadi murid daripada ikut Tuhan. Saya berdoa begini, Anda orang muda bukan menjadi follower, tidak sekedar ikut-ikutan dengan Tuhan, tapi Anda dan saya mau dimuridkan. Amin. Dimuridkan itu tanda besarnya adalah mau belajar. Oleh karena itu, jangan pernah puas diri sebagai orang-orang muda. Kalau hari ini saudara sudah melayani pekerjaan Tuhan, jalan kita masih panjang. Oleh karena itu jangan puas diri berkata cukup dengan Tuhan, tapi biarlah saudara dan saya senantiasa diberikan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita senantiasa mau rindu dan rindu terus dengan Tuhan. Saya percaya begini, orang kalau mau belajar, orang kalau mau melekat dengan Tuhan, hidupnya pasti ada perubahan. Perubahan itu bukan lebih jelek, bukan lebih buruk, tapi perubahan yang lebih baik ke depan. Hari lepas hari diperbaharui di dalam Tuhan. Itulah murid saudara ya, karena kita mau belajar. Semakin hari semakin rendah hati, semakin diberkati, semakin cinta Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin humble. Tuhan Yesus, dan saya percaya setiap kita hari-hari ini, kita butuh ini saudara ya, butuh hati yang besar untuk senantiasa haus dan lapar akan Tuhan. Oleh karena itu jangan kena yang namanya penyakit yang ketiga ini saudara ya, kudis, kurang disiplin. Haleluya. Yang keempat, dengan cepat saudara ya, yang keempat. Yang keempat, apa itu saudara? Yang keempat saya ketemukan begini, ada penyakit yang keempat. Penyakit kulit lagi ya saudara ya. Yang pertama kusta, yang kedua namanya kurap, yang ketiga namanya kudis ya. Yang keempat kutil.
Apa itu? Kurang teliti. Jadi anak-anak muda seringkali didengar di luar di sana, anak muda itu cenderung apa? Cenderung keresak-rusuh, saudara ya. Orang muda itu cenderung ceroboh, maunya cepat, ya kan? Memang betul sih saudara ya, hari-hari ini kita butuh kecepatan, tapi tidak saja cepat yang dibutuhkan, tapi yang kedua, keakuratan, ketepatan. Nah, untuk bisa mengalami fase yang namanya keakuratan, ketepatan, butuh yang namanya ketelitian. Makanya nggak boleh kena kutil, kurang teliti. Haleluya. Saya berdoa anak-anak muda yang Anda mendengar firman Tuhan ini, jadilah pribadi yang begini, kutil. Jangan kena kutil. Apa itu? Kurang teliti. Bapak Ibu yang teman-teman saudara, anak muda yang diberkati Tuhan, seringkali begini saudara ya, orang jatuh bukan karena masalah besar. Orang jatuh karena hal-hal kecil yang sepele yang tidak diperhatikan. Inilah kurang teliti saudara. Anda kalau pakai sepeda motor saudara ya, Anda dengan kecepatan yang tinggi, mungkin Anda sudah antisipasi dengan tingkungan mau seperti Valentino Rossi begitu ya saudara ya. Tapi yang terjadi apa? Seringkali bukan batu besar yang di depan yang kita tabrak, tapi karena pasir di jalan, di tingkungan yang tidak kelihatan, justru itu membuat orang jatuh. Nah, oleh karena itu, orang yang teliti artinya begini, dia cermat terhadap perkara-perkara kecil yang tidak dilihat orang, tapi dia perhatikan. Saya berdoa begini, Anda menjadi orang-orang muda yang teliti. Anda menjadi orang-orang muda yang teliti. Tuhan jauhkan 4 penyakit ini, dan saudara dan saya waspadai dalam perjalanan ini, sebagai orang-orang muda yang Tuhan punya janji yang begitu luar biasa. Dan saya tahu ini waktunya generasi melayani generasi. Ini waktunya bagaimana orang-orang muda akan bangkit dipakai Tuhan. Ini waktunya orang-orang muda akan duduk dengan raja-raja. Dan inilah waktunya orang-orang muda akan menyuarakan kebenaran. Dan inilah waktunya orang-orang muda akan tampil sebagai pembesar-pembesar. Oleh karena itu siapkan diri saudara sebagai orang-orang muda. Tuhan mau pakai hidup saudara. Saya berdoa 4 penyakit ini dijauhkan dalam hidup saudara. Yaitu apa? Kusta, kurang serius dengan tanggung jawab. Yang kedua adalah kurang urapan. Yang ketiga adalah kudis, kurang disiplin. Dan yang keempat, dalam nama Yesus engkau dijauhkan dari itu. Yaitu apa? Kutil, kurang teliti. Saya berdoa biar firman Tuhan ini memberkati saudara. Kita mari berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat waktu yang indah, waktu di mana benih yang hidup itu ditaburkan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang muda. Kami belajar dari pribadi Simpson, di mana hidupnya ditentukan Tuhan begitu ajaib dan luar biasa. Demikian juga setiap orang-orang muda yang mendengarkan ini Tuhan. Kami punya rencana Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Setiap kami percaya rancangan Tuhan, rancangan hari depan penuh pengharapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu Tuhan, biarlah berikan kami kepekaan. Jauhkan kami dari segala 4 penyakit ini Tuhan. Yaitu kami tahu bahwa dengan Tuhan kami cakap melakukan segala perkara. Berkati orang muda yang sedang dalam pendidikan, yang dalam pekerjaan dimanapun Tuhan tempatkan. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa intervensi setiap anak-anak muda ini. Ada jalan-jalan yang baru, ada berkat, ada promosi, ada kelimpahan, ada pemakaian Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Di dalam satu nama Yesus kami diberkati. Haleluya, percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.